Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ayu Fitrianingsih, NIM 212000068, kelas 213A01, Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building dengan judul Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. Pendahuluan, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan populasi yang sangat cepat, lebih dari setengah populasi di Indonesia. Pertumbuhan populasi ini akan meningkat seiring bertambahnya tahun. Diprediksi pada tahun 2035 akan naik sebanyak 9,9% populasi penduduk di daerah perkotaan. Persentase penduduk daerah perkotaan tahun 2020, 56,7% penduduk perkotaan, 43,3% penduduk pedesaan. Persentase prediksi penduduk daerah perkotaan tahun 2035, 66,6% penduduk perkotaan, 34,4% penduduk pedesaan. Dampak dan upaya. Dampaknya adalah pertumbuhan populasi yang sangat cepat mengakibatkan populasi manusia yang semakin tidak terkontrol. Karenanya pemukiman penduduk semakin tidak terkendali. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penataan kota dengan mengatur wilayah perkotaan yang berkelanjutan agar aman dan nyaman untuk ditinggali. Apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah penataan kota. Dibutuhkan suatu konsep penataan yang dapat memberikan suatu perubahan besar dan saling mengutamakan. Yang kedua adalah smart city. Konsep smart city atau kota pintar, kota yang aman adalah kota yang dampakkan setiap orang. Selanjutnya penataan kota. Yang pertama adalah membuat pemukiman padat penduduk menjadi pemukiman apartemen. Yang kedua, renovasi besar-besaran terhadap suatu pemukiman padat penduduk. Yang ketiga, warga diberi kompensasi uang atau diberi pekerjaan mengelola apartemen. Yang keempat, penataan pedestrian dan akses jalan. Yang kelima adalah membuat lahan parkir gedung. Yang keenam, is the farthest planet from the sun. Selanjutnya adalah smart city. Yang pertama, traffic management, sistem pengatur lampu lalu lintas yang dapat dikendalikan. Yang kedua, CCTV, sistem CCTV terkoneksi 24 jam dan dikontrol oleh satu ruangan kontrol. Yang ketiga, artificial intelligence, mengelola persimpangan dan kendali kendaraan emergency. Isu keprihatinan. Korupsi. Dalam membangun kota yang berkelanjutan, dibutuhkan upaya dari pemerintah itu sendiri dalam merealisasikan dana yang tidak sedikit untuk penataan kota yang dapat menjadi sasaran dari akses pengelapan uang atau korupsi. Korupsi di Indonesia sendiri masih sering terjadi dan bahkan orang yang melakukan terlihat tidak menyesal melakukan tindakan korupsi tersebut. Seperti yang terjadi di Maluku, dalam proyek pembuatan taman kota, seorang berinisial HH, seorang komisaris PT Inti Arta Nusantara dengan dana bernilai 4,5 miliar bersama dengan 3 rekannya. Sumber CNN Indonesia. Kesimpulannya adalah peningkatan populasi mempengaruhi pertumbuhan suatu perkotaan. Karenanya dibutuhkan suatu konsep penataan yang memberikan perubahan besar dan saling menguntungkan. Konsep mengubah pemukiman padat penduduk menjadi pemukiman apartemen ramah dan konsep smart city menjadi gambaran terhadap perkembangan perkotaan. Tetapi perlu diingat bahwa proyek pembangunan pada suatu perkotaan tidak luput dari tindakan korupsi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan anti korupsi menjadi penentu dari keberhasilan suatu proyek perkotaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.